Itu. Nah, ini karena tadi disinggung oleh Pak Kepala BMKG ini terkait dengan curah hujan. Nah, mungkin juga ini kan musim hujan juga ini Ruteng. Nah, gambaran tentang curah hujan yang cukup tinggi belakangan ini memang sampai kapan ini? Kira-kira. Kalau kita perhatikan hari ini sudah mulai memasuki bulan Desember. Nah, wilayah Kabupaten Manggarai sebenarnya kalau bulan kemarin itu sudah lengkap, semua sudah mulai memasuki musim hujan. Gitu. Kemudian berapa tidak lama? ada yang luput ya dari curah hujan? Ya, jadi wilayah di Kabupaten Manggarai itu dibagi menjadi 3 zona musim. Gitu. Jadi tidak semuanya memasuki musim penghujan di waktu yang sama. Ya, jadi yang pertama kali memasuki musim penghujan pada periode musim hujan 2024-2025 ini adalah daerah Manggarai bagian tengah, termasuk Ruteng. Ya, Ruteng, Cibau, WRI. Nah, sementara Reo adalah bagian yang kalau tidak salah terakhir memasuki musim penghujan. Dia sekarang musim kering. Dasarian 3 Desember memasuki musim penghujan. Jadi kalau kemarin baru berpancaroba, ini sudah baru memulai. Dasarian 3 kemarin sudah memulai memasuki musim penghujan. Ya. Nah, kalau berapa lama? Kalau di Selatan Manggarai, kalau di wilayah Tatarmese bagian tengah, di wilayah Manggarai bagian tengah, itu bisa sampai bulan April. Oh, kalau di Manggarai Tengah sampai April. Tapi kalau bagian di utara atau selatan, dia berakhirnya musim penghujan bisa lebih cepat. Jadi mungkin bisa berselisih 10 hari atau 20 hari lebih cepat. Seperti itu. Kalau di barat sama juga. Kalau di barat masih memasuki bagian ini, bagian tengah. Kecuali Tatarmese bagian barat ya. Nah, itu yang termasuk bagian selatan, dia kondisi lamanya musim hujan itu lebih sedikit daripada Manggarai bagian tengah. Terus curah hujan di Ruteng ini, itu kan ya dianggap lebih tinggi ya ketimbang daerah lain. Apa betul seperti itu gambaran? Jadi secara umum curah hujan itu kan bisa karena beberapa hal. Jadi satu, misalkan yang secara umum karena pola monsunal. Pola monsunal itu biasanya memasuki musim hujan, kemudian masuk musim kemarau. Jadi kan monsun barat dan monsun timur. Kalau monsun barat berarti berkorelasi dengan musim hujan. Nah, sekarang sedang monsun barat, berarti berkorelasi dengan musim hujan. Gitu. Kemudian hal lain adalah misalkan kondisi dinamika atmosfer, ada yang kita sebut sebagai gelombang ekuatorial Rossby wave. Nah, kemudian Madden-Julian oscillation itu sedikit banyak juga berpengaruh terhadap banyak variabelnya ya. Ketiga adalah faktor lokal. Kita ini di tempat ini ketinggiannya sekitar 1143. Artinya kita ini dataran tinggi gitu. Nah, pola lokal itu adalah jika kalau pagi hari penguapan tinggi di pantai terbawa sampai ke lereng gunung. Jadi pada jam-jam tertentu, jam 11 misalkan penguapan sudah cukup optimal, biasanya pola awan sudah mulai banyak dan biasanya seperti jam-jam seperti ini sebentar lagi mungkin hujan. Jadi sebenarnya terpola di wilayah ini. Nah, itu yang menyebabkan curah hujan kita di wilayah Manggarai bagian tengah menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah yang di utara maupun daerah bagian. Karena kondisi alam ya memang sudah mengakibatkan seperti itu. Jadi wah, ini informasi tambahan yang menarik gitu ya. Karena juga masyarakat awam, saya keliling-keliling juga bertanya-tanya itu. Curah hujan kita ini kok seperti ini. Termasuk ya, informasi ini melengkapi. Terima kasih banyak ini, Pak. Sama-sama. Informasi ini saya kira bermanfaat untuk masyarakat kita di Manggarai, khususnya di Kota Ruteng. Terima kasih. Bye-bye.